Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas berbagai macam ukuran lokasi. Selamat mengikuti. Ukuran lokasi yang akan kita bahas terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah median, yaitu ukuran yang membagi sekelompok nilai menjadi dua bagian yang sama besar atau sama banyak. Yang kedua, kuartil adalah ukuran pembagian sekelompok nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Yang ketiga, desil adalah ukuran pembagian sekelompok nilai menjadi 10 bagian yang sama banyak. Dan yang terakhir adalah persentil, kita membagi sekelompok nilai menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kita bahas yang pertama, yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Untuk median data tunggal, kita bisa bedakan data yang berjumlah ganjil dan data yang berjumlah genap. Untuk median dari data yang berjumlah ganjil, letak median akan persis di tengah-tengah, yaitu pada posisi n plus 1 dibagi 2. Sebagai contoh, misalnya, kita memiliki 7 data, maka letak median akan berada di posisi X7 tambah 1 dibagi 2, atau sama dengan X4. Untuk data yang berjumlah 7, maka posisi median akan berada pada data yang keempat. Sebaliknya untuk data yang jumlahnya genap, maka posisi median akan berada di antara dua nilai data. Misal, jumlah data ada 8, maka posisi median akan berada pada data ke X8 ditambah 1 dibagi 2, atau berada di antara data keempat dan data kelima. Median untuk data berkelompok bisa ditentukan dengan rumus tepi bawah dari kelas median ditambah interval dikalikan selisih antara n dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi dari kelas median itu sendiri. Penurunan dari rumus median untuk data berkelompok dapat saudara baca di blog statistikaTerapan.com. Mari kita praktikkan bagaimana menghitung median dari data berkelompok. Pada tabel 5 adalah berat badan warga RT 08 tahun 2020. Di sini jumlah data ada sebanyak 100. Karena itu, median akan terletak pada kelas di mana frekuensi kumulatifnya sebesar 100 bagi 2, yaitu 50. Maka diperoleh kelas median pada 66 sampai 68 kg. Dari sini kita memperoleh tepi bawah sebesar 66 ditambah 65 dibagi 2, yaitu 65,5. Panjang interval dari kelas ini adalah sebesar 3. Frekuensi kumulatif kelas sebelum median adalah 23, dan frekuensi di kelas median itu sendiri ada sebanyak 42. Diperoleh nilai median sebesar 67,43 kg. Artinya, 50% data berat badan warga RT 08 tahun 2020 kurang dari 67,43, dan 50%-nya lagi lebih dari 67,43 kg. Kalau kita bandingkan antara mean, median, dan modus, maka akan diperoleh 3 bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama berbentuk simetris, di mana rata-rata, median, dan modus terletak dalam satu titik. Dengan kata lain, rata-rata akan sama dengan median dan sama dengan modus. Yang kedua, distribusi yang menceng ke kanan atau menceng positif, di mana nilai modus kurang dari median dan kurang dari rata-rata atau mean. Yang ketiga, bentuk distribusi menceng ke kiri atau menceng secara negatif, di mana rata-rata kurang dari median, kurang dari modusnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal. Ketiga ukuran lokasi ini sesungguhnya hampir mirip, dan dalam proses pencariannya juga tidak berbeda. Yang membedakan adalah pembaginya.
Pada saat kita mencari nilai kuartil, maka pembatas pembagian 4 data sama besar tadi ada sebanyak 3 pembatas, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Untuk desil, maka akan ada 9 pembatas, agar sekelompok data bisa dibagi menjadi 10 bagian sama besar, mulai dari desil pertama, desil kedua, sampai dengan desil ke-9. Demikian juga untuk persentil, kita membutuhkan 99 pembatas agar sekelompok data bisa dibagi menjadi 100 bagian sama besar, mulai dari persentil pertama, persentil kedua, sampai dengan persentil ke-99. Untuk proses pencarian nilainya, kita akan menggunakan metode interpolasi. Bagaimana praktik dari pencarian nilai dari ukuran lokasi ini dengan teknik interpolasi, Anda dapat menyaksikan video sebelumnya yang membahas bagaimana ukuran lokasi dicari dengan memanfaatkan Excel. Untuk data berkelompok, ukuran lokasi dapat dicari dengan rumus yang mirip pada saat menentukan nilai median. Pembedanya hanya pada faktor pembaginya. Untuk kuartil, maka indeks dikalikan N dibagi 4, di mana I 1, 2, dan 3. Untuk desil, maka indeks dikalikan N atau jumlah data dibagi 10, di mana I bernilai dari 1 sampai dengan 9. Sementara untuk persentil, maka indeks dikalikan N atau jumlah data dibagi 100, di mana I bernilai dari 1, 2, dan sampai dengan 99. Untuk lebih jelasnya, kita coba praktikkan bagaimana mencari ukuran lokasi baik dari data tunggal maupun data berkelompok dari contoh berikut. Contoh, kita akan mencari nilai kuartil kedua untuk data 2, 5, 8, 10, 11, 14, 17, dan 20. Ada 8 data di sini. Maka posisi kuartil kedua akan terletak pada data ke-2 dikalikan N plus 1 dibagi 4. Yaitu 2 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4, atau 4,5. Tentunya nilai Q2 ini akan sama dengan nilai median. 4,5 berarti nilai kuartil kedua terletak pada data ke-4 dan ke-5. Dengan teknik interpolasi, maka diperoleh nilai kuartil kedua sebesar 10 ditambah setengah dikali 11 dikurang 10, atau sama dengan 10,5. Untuk contoh penghitungan kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok, kami sajikan data tabel distribusi frekuensi yang bisa dijadikan untuk latihan, dan untuk praktik penghitungannya bisa saudara lihat di video lainnya. Kita akan mempelajari ukuran lain, yaitu rasio, proporsi, perubahan absolut, dan perubahan relatif. Rasio adalah perbandingan dua angka yang tidak harus memiliki ciri yang sama. Contoh yang paling sederhana adalah rasio jenis kelamin, yaitu pembagian antara laki-laki dan perempuan. Bisa dinyatakan dalam 100. Contoh perhitungan rasio jenis kelamin seperti pada penghitungan penduduk hasil proyeksi menurut jenis kelamin. Kita tinggal membagi jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Berikutnya adalah proporsi. Proporsi adalah bentuk khusus dari rasio di mana nilai pembilang merupakan bagian dari nilai penyebut. Contoh misalkan kita ingin mengetahui proporsi penduduk laki-laki terhadap total penduduk. Di sini jumlah penduduk laki-laki adalah bagian dari total penduduk itu sendiri. Berikut adalah contoh penghitungan proporsi dari data nilai impor migas dan non-migas. Total kita nyatakan dalam 100, sementara komponen pembentuknya yaitu migas dan non-migas bagian dari yang dihitung peran masing-masing terhadap total. Terakhir kita bahas ukuran perubahan absolut dan perubahan relatif. Perubahan absolut adalah beda nilai variabel antar dua periode waktu yang dibandingkan. Jadi perubahan absolut sama dengan nilai periode kedua dikurangi nilai periode sebelumnya. Sementara perubahan relatif adalah perubahan nilai antar dua periode waktu sebagai persentase dari periode waktu sebelumnya. Bisa juga disebut dengan pertumbuhan, yaitu nilai pada periode sekarang dikurangi nilai periode sebelumnya
dibagi dengan nilai periode sebelumnya dikalikan 100. Makna dari perubahan relatif akan ada 3 bentuk. Yang pertama, jika positif, kita nyatakan sebagai pertumbuhan. Jika perubahan relatif yang sekarang positif tetapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya, kita nyatakan sebagai perlambatan. Dan jika nilai pertumbuhan negatif, kita nyatakan sebagai kontraksi. Berikut adalah contoh pemanfaatan ukuran perubahan absolut dan perubahan relatif. Demikian penyampaian materi pertemuan ke-6 ini. Silakan di-share jika materi ini bermanfaat. Saya bersedia dihubungi baik di nomor HP yang tercantum maupun dengan menuliskannya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.